A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para santri dan para pemirsa dimanapun berada. Guru melanjutkan lagi videonya dengan judul Bab kedua alinea pertama. Para santri dan murid dan para pemirsa, bila video guru diberi bahasa bab dan alinea, artinya video ini sudah cukup sebagai alat bukti untuk masuk di ranah hukum, baik di negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun hukum dunia, ataupun juga hukum yang ada di Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena video yang disampaikan guru adalah untuk menyampaikan sesuatu hal yang salah yang sudah 1446 tahun, tepatnya sekarang di tahun 2024. Agar sehingga video-video ulasan yang disampaikan kepada publik, kepada rakyat, umat, dan bangsa dan negara akan menjadikan suatu referensi sekaligus untuk mengarahkan kehidupan bangsa manusia. Jangan terjebak lagi dengan hal-hal yang salah sudah sekian lama. Para murid dan para santri, untuk bab yang kedua dengan alinea pertama, guru memberikan judul Assalamualaikum melepas kutukan. Ya. Tidak banyak manusia yang tahu dan tidak mengerti tentang perjalanan peradaban bangsa manusia, terutama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya video ini disampaikan kepada bangsa dan negara, terutama presiden yang sekarang dan presiden yang akan datang dan seluruh jajarannya dan seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Karena sesuai dengan judul melepas kutukan. Sesungguhnya para santri dan murid dan para pemirsa, kalian tidak paham bahwa ada suatu kutukan yang sudah ratusan tahun. Bila memakai catatan angka dalam kalender beragama, tercatatlah sekarang tahun 2024 kutukan itu sudah sejak 1446 tahun. Maka guru selalu menyampaikan kepada kalian para pemirsa, kalian tak akan pernah tahu tentang Al-Quran dan kalian seluruh dunia tak akan pernah tahu Islam itu bagaimana, sejarahnya bagaimana, siapa yang punya, siapa yang mempermainkan. Maka video ini nanti akan menjadikan ulasan yang panjang, akan membawa manfaat kepada dunia dan akan lebih membawa manfaat kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga guru nanti mampu mengulas, mengurai dengan teliti agar dari hal-hal yang dibutuhkan hukum agar terpenuhi, sehingga hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun hukum yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapatkan sesuatu dari penjelasan video ini. Semoga guru dimampukan dengan mudah dan teliti agar cukup untuk membuktikan dari kesalahan peradaban yang sudah berjalan. Para murid dan santri, bagaimana untuk memperjelas atau menerangkan adanya suatu kesalahan yang sudah sejak 1446 tahun. Guru memulai membuktikan sejarah. Para pemirsa, diulaslah sebagai gambaran bukti. Semoga para pemirsa, rakyat umat kalian sadar, sesungguhnya kalian ditipu oleh agamamu yang disebut agama Islam. Ya, kalian terjerumus dan kalian dijerumuskan karena tidak akan pernah ada yang tahu. Dan ini harus disampaikan dan ini harus diselesaikan karena permasalahan ini sudah 1400 tahun lebih
Dan ini belum ada yang mampu menyelesaikan dan belum ada satupun yang terselesaikan. Semoga pada tahun 2024 ini guru dimampukan untuk menyelesaikan peradaban yang rusak, sehingga kutukan yang merugikan bangsa manusia dan kutukan yang merugikan khususnya umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian akan menemukan kehidupan yang lebih berkah tatkala kutukan ini dengan perlahan akan lepas. Tapi guru pun juga sangat berhati-hati para pemirsa, karena kutukan di dalam yang beragama Islam ini sudah 1446. Kesalahan manusia beragama itu sudah terbentuk sampai menjadi bentuk bangunan. Kutukan itu meluas sampai hampir seperempat dunia. Menjadikan bentuk bangunan masjid, bahkan kutukan ini nanti direspon oleh Yang Maha Kuasa. Bila manusia, bila Anda terutama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian tidak segera menindaklanjuti dari kesalahan Anda, sudah dipastikan benda-benda dan bangunan dan siapapun yang mengikuti jalur itu, konsekuensinya kalian akan dihabisi oleh alam dan kalian akan ditimbun air begitu besar dan sangat besar. Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya presiden sekarang dan presiden yang akan datang dan seluruh jajarannya. Karena ini adalah sesuatu menyambut peradaban yang akan datang, peradaban yang lama akan dikikis dan kita harus meninggalkan karena adanya kesalahan yang sudah lama. Sehingga bangsa manusia terutama kalian yang di Indonesia, mengapa perilakumu rusak tapi kalian tidak sadar? Mengapa kalian jadi manusia saling membenci, kalian tidak sadar? Mengapa kalian saling menghujat dengan yang lain, kalian tidak paham? Karena kalian sudah diprogram oleh orang-orang terdahulu sejak 1446 tahun itu. Lihatlah perilaku kalian, lihatlah perilaku orang-orang di kanan kiri Anda, lihatlah perilaku pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan agama. Kalian melakukan sesuatu yang buruk tapi kalian tidak sadar. Kalian melakukan keburukan, kau yakini itu kebenaran. Karena kalian dikatakan kalian memang tidak salah. Tapi yang membuat program sejak 1400 tahun itulah mereka-mereka itu yang salah. Semoga sedikit guru memberikan gambaran dan masukan awal ini kalian semoga mampu menyadarkan diri Anda. Sesungguhnya Anda dijerumuskan orang-orang terdahulu. Para pemirsa, murid dan santri, guru coba masuk ranah karena ini menerangkan peradaban, guru memakai standar namanya kalender. Semoga betul-betul ini nanti menjadi acuan di dalam ranah hukum. Pak pemirsa, murid dan santri, sekali lagi guru mengucapkan bersyukurlah kalian yang sudah mengikuti jejak guru. Dan guru mengucapkan bersyukurlah kalian yang masih tetap mengikuti jalur di agama Hindu. Bersyukurlah kalian yang masih tetap mengikuti jalur di agama Buddha. Dan bersyukurlah kalian yang masih mengikuti jalur di agama Kapitayan. Selain itu, guru tidak bisa mengucapkan bersyukur. Sesungguhnya kalian bangsa manusia yang terjerumus, kalian dijerumuskan orang-orang terdahulu, kalian tidak akan pernah menyadari. Disampaikan kembali, tatkala iman tauhidmu, pemahamanmu, keyakinanmu salah, kehidupanmu tidak akan pernah ada gunanya. Yang Anda cita-citakan tidak akan pernah gunanya. Sehingga kehidupanmu di dunia menjadikan sampah dunia. Pahami betul-betul. Para pemirsa, diajak terutama kalian yang masih mampu dan dimampukan untuk berpikir. Sekarang tahun 2024 Masehi ya. Lihatlah kemarin-kemarin beberapa minggu dalam menyambut kalender tahun baru. Bagaimana untuk menganalisa itu guru? Lihatlah kemarin ya. Ada penyambutan di tahun baru Islam. Ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 8,
ada yang tanggal 9. Pahami, bila kalian teliti dan paham dan sudah dibuktikan urutan tanggal satunya dalam kalender yang baru. Ada yang tanggal 7, ada yang 8, dan tanggal 9. Ya. Tanggal 7 bulan Juli 2024 ditulislah mengikuti kalender Hijriah dengan judul Selamat Tahun Baru tanggal 1 bulan Muharram tahun 1446. Ya. Yang satu, yang tanggal 8, Selamat Tahun Baru tanggal 1 Syuro tahunnya 1446. Pahami pelan-pelan. Memperingati bulan baru, tanggalnya 1, tahunnya sama, tapi bahasanya tidak sama. Yang tanggal 7 mengatasnamakan bulan Muharram. Yang tanggal 8 Juli mengatasnamakan bulan Syuro. Ada lagi yang tanggal 9. Tanggal 1-nya Syuro tahunnya 1958. Selama ini kalian tidak akan pernah paham karena kemampuan Anda sangatlah rendah. Apalagi kalian pemimpin yang ada di Indonesia. Guru memastikan intelektual Anda sangat terbatas sehingga negaramu rusak. Guru memahami karena Anda sesungguhnya kalian dijerumuskan dan sehingga kalian tak akan pernah mengerti hal-hal yang istimewa. Dari cerita ini apa para pemirsa? Bila mengacu kepada substansi, bulan dan tanggal, ada yang 1446. Ini sudah terbukti bahwa 1958 inilah sejarah, inilah bukti Islam ini miliknya Jawa. Pemirsa pahami, cerdaskan diri Anda. Sekarang tahun 2024, Islam milik Nusantara, Islam milik Jawa, sekarang di tahun 1958. Ada yang menamakan Hijriah sekarang 1446. Pertanyaan para pemirsa, yang awal yang mana, yang dahulu yang mana, yang tua yang mana? Pemikiran Anda dituntut untuk cerdas karena ini masuk ranah ke hukum. Tahun 2024 Islam di Jawa sekarang 1958. Kalian mendapatkan cerita, mendapatkan sejarah Islammu 1446. Selisih berapa tahun? Nah, inilah sejak dulu Islam, para pemirsa, diulas lebih detail. Awalnya dari leluhur kalian, dari Nusantara, dari Jawa ini. Adanya Islam yang kalian sekarang, yang kalian yakini, yang kalian imani, yang dikurikulumkan di Indonesia dan di dunia. Agama yang 1446, itulah guru sering menyebut, itulah agama palsu. Agama yang menjerumuskan bangsa manusia seluruh dunia. Sejak agama itu dibuat, para pembuatnya dan yang membuat dan yang menjalankan dan wilayah yang mengikuti agama itu, dia akan mengalami kutukan yang sangat berat. Karena agama itu yang 1446 itu agama palsu. Agama yang mencuri atau yang mengambil hak intelektual dari Jawa di tahun ini. Dengan demikian para pemirsa, kalian sekarang, kemarin-kemarin orang tua Anda, sampai sekarang putra-putrimu Anda, mengikuti agama yang mengikuti kalender 1958, ataukah yang mengikuti 1446.
Bila kalian yang mengikuti 1446 secara hukum sudah dipastikan hidupmu terbengkalai, iman tak akan pernah ada gunanya. Yang kalian raih selama ini tidak akan pernah ada gunanya. Lantas bagaimana, Guru? Maka Guru semoga mengulas lebih detail agar para pemirsa paham. Sejak dari Nusantara yang tahun 1958, ini kalender pertama, ini bulannya, ini Suro, para pemirsa. Ada lagi setelah dipermainkan, setelah hak cipta, hak intelektual dari Jawa, ini digubah. Maka ada kalender menulis satu Suro, tapi tahunnya 1446. Dia bersekongkol dengan satu Muharram 1946. Yang satu bahasa hak milik intelektual dari Jawa, Suro diambil, tapi tahunnya dirubah. Yang satu merubah nama bulan diganti Muharram, tahunnya sama ikut perubahan. Sejak tahun sejak sekarang yang 1958, para pemirsa. Nusantara leluhur dari Jawa. Bulan pertama Suro, bulan yang kedua namanya Sapar. Ini adalah hak intelektual, hasil karya leluhur kalian dari Nusantara, dari Jawa. Ini bukan wahyu. Ini adalah intelek, karya manusia, utusan Sang Tuhan. Lihatlah kalau tidak percaya para pemirsa, kalian ditipu oleh agama yang mengatasnamakan Muharram. Suro digubah Muharram agar mencuri di 1958, agar pencurian tidak diketahui, maka Suro digubah menjadi Muharram. Kalau tidak percaya, lihatlah bulan kedua kalender Hijriah. Setelah Muharram, dia menulis Safar. Standarnya dari Nusantara, dari Jawa, Safar. Faktanya Hijriah yang kalian yakini dari Arab, yang kalian dimotivasi dari langit, itu terbukti mencuri dari Nusantara, mencuri dari hak intelektual dari leluhur kalian di Jawa. Mengapa Sapar berubah menjadi Safar? Karena konsonan di Quran itu tidak mampu dan tidak memiliki konsonan P, sehingga berubahlah konsonan menjadi Safar. Sudah dipastikan bahwa Sapar dan Suro di tahun 2024 sudah menggenapi dari satuan angka 1958. Di luar sana, di kurikulum yang Anda ikuti 1446 sudah dipastikan Anda ditipu agama Anda ditipu kitab-kitab Anda, bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kalian ditipu orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana, Guru? Tergantung kalian, tergantung pimpinan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian mau merubah kesalahan Anda atau tidak? Bila kalian sudah disampaikan suatu kebenaran dan kalian masih melakukan hal-hal yang salah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pastilah di situ hukum yang maha kuasa, hukum semesta akan mengadili dan akan menghabisi kalian karena kalian diberikan sesuatu kebenaran, kalian tak akan pernah mau untuk merubah dan menjalankan suatu kebenaran itu. Itulah para pemirsa, murid dan santri, dengan sedikit diulas seperti ini, apa yang terbesit di pemikiran Anda. Bagaimana kalau toh iman yang Anda bangga-banggakan, Anda ditipu, Anda dijerumuskan, dan ini seluruh dunia, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian tidak akan pernah paham mengapa kalian kehidupanmu rusak, bangsa negaramu rusak. Sesungguhnya kalian adalah generasi orang-orang yang terkutuk itu.
Sedikit guru mengulas, memperkuat sedikit yang sering disampaikan guru. Presiden Republik Indonesia yang sekarang dan seluruh jajarannya, dan presiden yang akan datang dan seluruh jajarannya, termasuk di situ TNI dan Polri. Kalian kemarin diperintah, dimotivasi satu contoh. Diberi nasihat, diarahkan, bahkan diwajibkan tidak makan, tidak minum di bulan ke-9 namanya bulan Ramadan. Itu adalah cerita keterangan puasa di kandungan. Itu bahasa Jawa. Kalian tidak paham, kalian ditipu dari kitab Anda. Maka bila mengacu kepada kalimat Ramadan itu dari bahasa Jawa, itu roh wadon. Roh itu bayi, wadon itu wanita ibu. Maka yang dimaksud puasa Ramadan itu keterangan menerangkan bahwa bayi di kandungan ibu itu tidak makan dan tidak minum. Karena agamamu, karena agama palsu, agama kutukan. Maka kalian ikut lapar-lapar, tidak makan, tidak minum. Dengan demikian sudah dipastikan. Siapapun kalian, baik presiden, menteri, TNI, Polri, dan seluruh warga bangsa Indonesia, tatkala Anda kemarin-kemarin yang mengikuti puasa tidak makan dan tidak minum diatasnamakan dari Arab dan Tuhan, sesungguhnya Anda dijerumuskan dari kitab Anda. Dan pemimpin-pemimpin yang kau yakini itu utusan dari Tuhan, sesungguhnya dia adalah pembual. Manusia yang tersesat dan yang sudah disesatkan sejak lama selama-lama itu. Lantas bagaimana? Maka melalui video ini guru menyampaikan, semoga kalian umat rakyat bangsa dan negara di Indonesia pahami pemahaman ini, gali benahi kehidupan kalian. Guru hanya menyampaikan, tatkala kutukan ini dilepas oleh guru dan kalian tidak segera mengambil langkah-langkah kebenaran, tidak merubah kehidupan, jangan salahkan yang maha kuasa, kalian akan ditimbun oleh air yang sangat besar. Karena ini adalah kesalahan yang sangat lama. Bersyukurlah kalian di era sekarang yang mampu dan bisa menerima suatu kebenaran. Karena ini kesalahan yang sangat panjang para pemirsa. Inilah para pemirsa, murid dan santri dan seluruh rakyat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pemimpin-pemimpin agama, tetua-tetua adat, dan segala tetua agama apapun, pahami betul-betul sesungguhnya kalian seluruhnya dijerumuskan orang-orang terdahulu. Tinggal kalian masih ikut agama yang sesat, ataukah kalian meluruskan kembali dalam bermusyawarah dalam satu kesatuan untuk membenahi langkah-langkah yang salah kita menuju dalam kebenaran agar menjadikan bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih rukun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.